Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer setanah terkait kabar gembira yang sedang dibahas oleh beberapa menteri, yaitu dalam hal penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada informasinya, yaitu tentang upaya Menpan RB dan 4 menteri lainnya berkolaborasi menyelesaikan honorer tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira solusi dan apa kira-kira kesimpulan pada pertemuan tersebut? Nah, di sini ada informasinya Bapak Ibu ya. Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Luar biasa, Kemenpan RB dan 4 menteri ini berkolaborasi menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Ikuti terus informasinya. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas tidak lelah dalam memperjuangkan pilihan terbaik terkait permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Nah, tentu ini kembali kepada pokok persoalan, yaitu komitmen pemerintah dalam hal menyelesaikan honorer untuk diangkat menjadi ASN dalam hal pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Tidak tanggung-tanggung, Kemenpan RB bersama 4 menteri lainnya rapat bersama untuk mencari solusi terkait dengan kebijakan yang akan segera direalisasikan kepada tenaga honorer. Nah, ini sangat meyakinkan Bapak Ibu bahwa selain Menpan RB ada 4 menteri lain yang menghadiri pertemuan tersebut dalam hal penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Kementerian Kependagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas mencari jalan keluar supaya tenaga honorer mendapatkan kesejahteraan yang setara dengan jasa yang telah diberikan kepada setiap instansi tempat ia bekerja selama ini, selama menjadi honorer. Nah, ini memang benar bahwa impian para honorer supaya setara dengan ASN dari sisi status, demikian dengan pekerjaan dan hak yang akan diperoleh setiap bulannya. Dan hal ini telah didengar oleh pemerintah sehingga Menpan RB bergerakan cepat untuk melakukan pertemuan bersama dengan 4 menteri lainnya untuk membahas terkait dengan nasib honorer ini. Telah kita ketahui bersama bahwasannya penghapusan honorer akan segera direalisasikan pada 28 November 2023 tahun ini. Walau penghapusan dimaksud tidak perlu dikhawatirkan karena penghapusan ini adalah bentuk pengangkatan honorer menjadi ASN sehingga dengan diangkat menjadi ASN maka honorer tidak ada lagi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Honorer yang namanya tidak terdaftar untuk diangkat P3K 2023 tanpa tes dikhawatirkan akan terkena PHK atau pemberhentian hak kerja secara massal. Itu bagi honorer yang tidak terdaftar Bapak Ibu ya, tetapi bagi yang terdaftar berarti sah diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Katanya P3K 2023 tanpa tes. Mengingat pengabdian yang telah disalurkan, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersama 4 menteri lainnya berusaha untuk mencari solusi terbaik terkait tenaga honorer supaya berimbang untuk sesama mendapatkan kesejahteraan yang layak sebagaimana harapan. Abdullah Azwar Anas selaku Kementerian Pan RB berusaha keras menemukan jalan keluar
terkait permasalahan tenaga honorer di Indonesia, termasuk tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini bukti bahwa kepedulian pemerintah melalui Menpan RB benar-benar perhatian dan sangat peduli dan benar-benar melindungi honorer ini. Di sini disampaikan bahwa kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non-ASN. Artinya, sedang mencari solusi terbaik nasib honorer non-ASN ini untuk dituntaskan tentunya di tahun 2023 tahun ini. Kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jelas Abdullah Azhar Anas dikutip dari laman resmi Kemenpan RB pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Pada 1 Mei 2023 terdapat usulan formasi P3K guru sebanyak 266.560 formasi guru yang dibutuhkan. Ini untuk formasi guru Bapak Ibu ya. Belum masuk formasi honorer yang lain seperti tenaga kesehatan, tenaga teknis administrasi, dan tenaga penyuluh serta tenaga lainnya. Ini masih formasi untuk guru. Nah, tentunya dalam hal pembahasan ini bukan hanya guru Bapak Ibu, tetapi semua honorer yang bekerja di instansi pemerintah secara menyeluruh. Perihal kebutuhan guru tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Abdullah Azhar Anas, meminta supaya kebutuhan tenaga pendidik dalam arti guru secepat mungkin untuk segera diselesaikan. Nah, tentunya kapan Bapak Ibu, ingat bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada pemerintah melalui Menpan RB bahwa penyelesaian tenaga honorer ini supaya bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Ini instruksinya telah dimandatkan kepada Menpan RB pada bulan-bulan yang lalu. Di sisi lain, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan jajarannya sedang mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru honorer. Ingat Bapak Ibu ya, Mendikbudristek sedang mencari cara mempercepat penyelesaian tenaga guru honorer. Adapun salah satu langkah yang ditempuh oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan jajarannya, yakni mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan tentunya. Itu yang kita ingin lebih banyak lagi guru non-ASN yang layak menjadi P3K. Dan juga kami memikirkan bagaimana ke depannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien. Ini jelas Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbudristek atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rapat dalam mencari jalan keluar untuk permasalahan para non-aparatur sipil negara ini diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nadjara dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Firman, kemudian Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isar Rahmatarwata, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Nah, demikian informasi Bapak Ibu terkait dengan rapat 4 menteri bersama dengan Menpan RB untuk menyelesaikan honorer di tahun 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.